Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Masih tetap luar biasa, amin. Haleluya, saya rindu tangan-tangan yang terangkat untuk Tuhan. Haleluya, puji syukur. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada saat ini. Mari setiap kita mengalami hadirat Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur, amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami mengambil waktu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Kau yang hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau yang memenuhi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat-Mu ya Tuhan, yang sudah kami rasakan ya Tuhan Yesus. Hari demi hari ya Bapa, yang kami lewati ya Tuhan. Kau tetap menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik ya Bapa. Kami tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan. Kami mau naikkan rasa syukur kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami merasakan Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau membalut kami Tuhan Yesus. Kau menilik Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi ya Bapa. Tuhan, apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang menjaga kami, Kau yang menopang kami ya Bapa. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Kau sungguh baik ya Bapa. Rasa syukur kami Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Hanya kepadamu Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami anggap. Berarcalah di tempat ini Tuhan Yesus. Kau jamah, Kau jamah, Kau jamah Tuhan. Kau jamah setiap kami ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami kagum Tuhan. Kami kagum karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya.
keyakinan-Mu. Mari berikan pujian, berikan penyembahan kita hanya buat Tuhan. Berikan rasa syukur kita, karena kita tahu Dia yang layak disembah, Dia yang layak dipuji. Mari rasakan, nikmati. Kita tahu Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang kami andalkan ya Bapa. Segala musim hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami kagum Tuhan. Kami kagum akan Engkau ya Bapa. Oh haleluya Yesus. Amin Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Amin Tuhan. Cara-Mu Yes Lord, kami kagum akan Engkau ya Bapa. Proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas segala
mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kami berterima kasih dan mengucap syukur atas semua anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Tiada terhitung betapa besar kebaikan-Mu bagi kami. Tiada terhitung bagi setiap langkah-langkah hidup kami disertai oleh semua pemeliharaan yang daripada-Mu. Kami bersyukur sampai detik saat ini setiap kehidupan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami meyakini, mempercayai bahwa semua bukan karena kuat dan gagah kami. Kami meyakini dan mempercayai bahwa semua adalah karena kebesaran dan anugerah-Mu semata dalam hidup kami. Bapa, biarlah dalam semua hidup kami, nama Tuhan yang terus ditinggikan, nama Tuhan yang terus diagungkan dalam setiap hidup kami. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya, seterusnya hidup kami sepenuhnya ke dalam kedaulatan tangan-Mu ya Tuhan. Bersyukur buat hadirat-Mu, berterima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepada-Mu. Tuhan, kiranya di dalam semuanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan dalam hidup kami. Sebentar kami akan merenungkan dan mendengar firman-Mu. Bapa, mari berbicara dan berkata-kata Engkau dalam setiap hidup kami. Kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Berkati, urapi pemberitaan firman ini, sehingga firman ini boleh benar-benar menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Urapi semua kami tanpa terkecuali terlebih hamba-Mu. Demi dan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kekasih hati kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap hidup kita. Tuhan memberikan kembali kesempatan untuk kita boleh bertemu di dalam kasih Tuhan, amin. Ya, pertemuan yang Tuhan berikan dari setiap pertemuan demi pertemuan, kita yakin dan percaya bahwa semua tidak ada yang kebetulan, amin. Semua ada dalam rencana kehendak Tuhan, semua ada di dalam pemeliharaan dan penyertaan daripada Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang terang hidup. Kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menyampaikan ya bahwa dan dia mendeklarasikan bahwa dialah terang hidup. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 dalam firman Tuhan dikatakan, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, ini adalah pernyataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Dia yang menyatakan bahwa dialah terang dunia. Siapa yang percaya bahwa dia adalah terang dunia? Saudara, setiap kehidupan kita yang percaya kepada dia, kebenaran firman Tuhan bahwa terang itu terus ada dalam setiap hidup kita. Ya, Tuhan Yesus menyampaikan pernyataan ini, bahwa dialah satu-satunya terang dunia. Ya, lalu terang itu, bagaimana supaya terang itu bersinar dalam setiap kehidupan kita? Siapa sih, apa sih terang sesungguhnya? Ya, apakah Yesus yang telah mati di kayu salib, lalu bangkit dan naik ke surga? Apakah hanya itu? Lalu kalau Tuhan Yesus telah ada di surga, terus bagaimana dengan hidup kita? Ya, supaya kita yang menjalani kehidupan di dalam dunia ini terus ada di dalam tuntunan dan penyertaan Dia. Katanya Tuhan Yesus kan sudah di surga. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Ya, kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke 119, slide yang berikutnya. Ya.
Mazmur 119 ayat yang ke-105. Ya, firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Firman itu adalah terang dalam setiap kehidupan kita. Saudara, kalau kita hidup berjalan di dalam sebuah keadaan gelap gulita, saya yakin dan percaya akan dipenuhi dengan rasa was-was, dan yang lebih besar dari perjalanan dalam sebuah kegelapan adalah rasa takut dalam hidup kita. Ya, siapa yang tidak takut dengan kegelapan? Ya, mungkin kita kalau hanya gelap, ya karena yang ditakuti mungkin ada, maaf kata, hantu dan lain sebagainya. Mungkin ada banyak orang yang sudah kebal dengan itu. Ya, udahlah, tidak usah takut dengan hantu dan lain sebagainya. Tapi ada was-was di dalam kegelapan. Jangan-jangan kalau kita jalan dalam situasi kondisi yang gelap, ya kita tidak tahu situasinya, kondisinya bagaimana, apa yang ada di sekitar kita. Jangan-jangan kita bisa nabrak benda-benda yang ada di sekitar kita. Atau bahkan mungkin ada lubang, bahkan ada jurang yang kita tidak tahu ketika kita berjalan kita bisa jatuh ke dalamnya. Ketika hidup di dalam kegelapan. Firman Tuhan berkata bahwa dunia ini telah diliputi atau telah dikuasai dengan yang namanya kegelapan. Amin. Ya, ketika Lucifer, ketika malaikat yang Tuhan sudah jadikan untuk menjadi pemimpin dari semua malaikat yang ada, dia jatuh ke dalam dosa. Saudara, Lucifer ini jatuh ke dalam dosa, itu bukan waktu dia melakukan perbuatan dosa. Betul? Ya, dalam Yesaya berkata, engkau mengingini dalam hatimu, ya kan? Bintang timur, putra fajar, ya kan? Mengingini dalam hatimu bahwa engkau mau menjadi sama, ya, dengan Allah. Saudara, hanya waktu Lucifer ini punya keinginan, Tuhan itu sudah marah. Bahkan sampai Lucifer itu dilemparkan kemana? Ke bumi. Jadi dosa itu, ya, itu bukanlah sebuah hasil dari sebuah perbuatan yang dilakukan. Tapi baru diingini saja sudah menjadi sebuah dosa. Lucifer jatuh ke dalam dosa hanya karena dia mau kepingin sama dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Itu hukumnya luar biasa. Dia harus turun dari tahtanya, yang dia berada di mana? Di sorga pada waktu itu, lalu dia dilemparkan kemana? Ke bumi. Dan dia menjadi penguasa apa? Kegelapan. Hati-hati dengan dosa. Bilang kanan kirimu, hati-hati dengan dosa. Ya kan? Dosa itu dimulai dari apa? Keinginan yang ada dalam hati kita. Waduh, kayaknya kita harus banyak introspeksi ya. Jangan-jangan keinginan hati saya ini, iya kan? Iya. Jadi waktu Tuhan Yesus Lucifer jatuh ke dalam dosa, dia dilemparkan ke dalam dunia. Dan dunia ini diliputi dengan yang namanya kegelapan. Maka di seluruh dunia bisa dipastikan hidup di dalam kegelapan. Kebenaran firman Tuhan memberitahukan bahwa akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana supaya terang itu terus ada dalam setiap hidup kita? Firman Tuhan tadi katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Hari lepas hari, terus perbanyak firman dalam hidup kita. Karena sesungguhnya hanya firman itulah yang bisa menerangi setiap kehidupan kita. Dan bisa menerangi setiap jalan-jalan hidup kita. Ya, kalau kita hidup di dalam kegelapan, sekecil apapun terang yang kita bawa, saudara yakin dan percaya bahwa perjalanan kita akan terus mengalami kebaikan. Kita tahu di mana ada benda yang seharusnya kita tabrak, jadi kita tidak tabrak, ya kan? Di mana kita tahu di sana ada lubang atau ada jurang yang seharusnya kita bisa jatuh, tapi bisa kita menghindarinya karena ada firman Tuhan.
Karena itu Musa berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam dan merenungkannya terus menerus dalam hidupmu. Perkatakan firman itu terus menerus. Kata firman Tuhan, supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Firman itulah yang akan menuntun hidup kita. Dunia ini sedang, firman Tuhan berkata, binasa dengan segala keinginannya. Ya, dunia ini sedang menawarkan banyak hal-hal yang ditawarkan, kesenangan-kesenangan dunia, ya kan? Yang firman Tuhan katakan bahwa hidup dunia ini sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita ikuti arus dunia, ya dipastikan bahwa hidup kita akan menuju kepada kebinasaan. Karena firman Tuhan sendiri katakan, banyak orang mengira bahwa jalan yang lurus itu adalah jalan yang baik. Ya kan? Tapi tidak sedikit yang tahu. Ya kan? Bahwa di ujung jalan itu sedang menuju kepada kebinasaan. Hati-hati dengan cara-cara hidup dunia. Karena itu Rasul Paulus memberitahukan, menyampaikan, ya, memberi nasihat bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dunia ini. Tapi berubah dari pola pikir hidup kita, dengan paradigma kita, akal budi kita, kata kebenaran firman Tuhan. Berubah, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Ada banyak perbuatan-perbuatan baik yang dunia ini lakukan, ya. Wah, kalau kamu mau masuk surga, ya kamu harus banyak apa? Bersedekah, ya kan? Kamu harus banyak amal, korban, begini dan lain sebagainya. Bahkan ada banyak di daerah-daerah yang ada di bangsa kita punya mitos-mitos tertentu, ya. Kalau mau masuk surga, ya ketika melakukan proses pemakaman dan lain sebagainya harus buat ritual ini, itu dan lain sebagainya, ya kan? Harus korbankan binatang begini, begitu dan lain sebagainya, karena itulah yang bisa membawa almarhum menuju kepada surga. Banyak cara-cara dunia, tapi firman Tuhan berkata jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi serupa, segambar dengan dunia? Ya mari kita renungkan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu siang dan malam, karena firman itulah yang menjadi pelita bagi hidup kita dan terang dalam jalan hidup kita. Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu siapa? Allah. Jadi kalau kita suka merenungkan firman, artinya hidup kita ini dekat sama Tuhan. Amin. Bilang lagi kanan kirimu, kalau engkau suka merenungkan firman, engkau sedang dekat sama Tuhan. Iya. Jadi saudara, kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita enggak perlu cari, mungkin ya kita harus buat sesuatu yang menyerupai Tuhan, lalu kita terus ada bersama dengan dia, lalu kita mungkin bawa-bawa dia kemana saja kita pergi. Kita seolah-olah sedang dekat kepada Tuhan. Ada beberapa kepercayaan yang ada di dunia ini, ya. Supaya hidupnya itu terus dilindungi oleh Tuhan, seolah-olah dia bersama-sama dengan Tuhan, dia bawa-bawa itu benda yang dia yakini bahwa benda itu adalah Tuhan. Wah, ini bisa lebih repot ini. Ya kan? Tuhan itu ada di segala tempat. Amin. Dia tidak terbatas dengan situasi, kondisi, keadaan. Firman itu adalah Kristus sendiri. Dan Kejadian pasal yang pertama, ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi apa? Samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, dulu
sebelum segala sesuatu ini ada, ya kan? Ternyata semuanya ini kosong, ya kan? Gelap gulita kata kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sesuatu yang ada, hanya Roh Allah katanya kan. Dia melayang-layang, ya. Dia melayang-layang. Lalu berfirmanlah Allah, ya kan? Jadilah terang. Maka terang itu jadi, ya. Saudara, ada banyak para ahli, ya, saya lupa namanya, yang mengatakan bahwa kejadian dibentuknya alam jagat raya ini karena ada satu bunyi ledakan yang besar katanya kan. Itu di pelajaran dulu saya lupa, ya. Ada sebuah ledakan yang besar, maka terjadilah bentuk-bentuk di semua alam jagat raya ini, ya. Ada benda-benda yang terbentuk, ya. Mungkin kalau saya merenungkan dari apa yang juga firman Tuhan katakan, bahwa suara Tuhan itu bagaikan apa? Gemuruh, ya kan? Suara Tuhan itu bagaikan tiupan angin, bagaikan gemuruh. Mungkin, ya benar, seperti apa yang diteliti oleh para ilmuwan, bahwa segala sesuatu di alam jagat raya ini terjadinya karena sebuah ledakan. Ya karena suara Tuhan itu bagaikan apa? Ya gemuruh, ledakan-ledakan yang luar biasa. Berfirmanlah Allah. Bunyi gemuruh ledakan itu datangnya dari mana? Dari sebuah suara, maka ada bunyi. Lalu suara itu timbulnya dari mana? Ini firman Tuhan, kita mau kaji dengan ilmiah, ya kan? Ada suara. Kita tidak tahu apakah seperti bahasa yang kita pakai ini Tuhan menciptakan waktu itu, ya kan? Apakah dia berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apakah seperti itu? Atau suara Tuhan memang benar seperti yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaikan suara yang gemuruh. Wih, kayaknya luar biasa Tuhan kita. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kebenaran firman Tuhan ketika dia menjadikan langit, bumi dan lain sebagainya. Berfirmanlah dia, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Ketika terang itu jadi, apa yang terjadi dengan situasi pada waktu itu? Seluruh alam jagat raya ini pada mulanya adalah gelap. Tidak ada setitik pun terang di sana. Ketika Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi dan kegelapan harus pergi dari sana. Amin. Kegelapan itu pergi dari sana, tidak diketahui lagi tempatnya. Teranglah yang menguasai pada waktu itu. Saudara, Tuhan Yesus berkata, akulah terang hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap kehidupan kita yang ada di tempat ini, saya ingin percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran firman Tuhan berkata bahwa terang itu adalah Kristus sendiri. Bang siapa percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seharusnya kegelapan dalam hidup kita sudah pergi dari hidup ini. Amin. Terang itulah yang menguasai setiap hidup kita. Ya, terang itulah yang akan menuntun setiap kehidupan kita melalui proses-proses perjalanan hidup yang kita sedang jalani. Karenanya kita jangan khawatir, jangan cemas dengan kondisi keadaan yang ada. Tuhan berkata, Tuhan memberikan sebuah jaminan garansi untuk memelihara setiap kehidupan kita. Bukankah lihatlah burung-burung di udara, ya kan? Yang tidak menanam, tidak menabur, tapi Tuhan pelihara. Lihat bunga bakung di padang.
Dia tidak memintal kata kebenaran firman Tuhan, tapi dihiasi begitu rupa menjadi bunga yang tercantik dan terindah di dunia ini. Apalagi hidup kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sekarang kan lagi ya situasinya, isu-isunya ini ya sedang gempar nih, sedang diberitakan di media massa. Ya. Tentang apa? Megatrust. Ya kan? Waduh, saya kemarin hari Jumat malam sampai di Padang ya. Baru naik, saya ada ojek di Muara situ ya. Saya naik ojek langsung bilang, "Pak, bagaimana berita isu gempa di Mentawai, Pak?" Bah, ini kok baru masuk kota Padang aja udah ini yang dibilang. Sementara di Mentawai ya memang ada kabar-kabar atau isu-isu tentang berita megatrust yang ada di Mentawai. Ya. Tapi ya kita di sana di Mentawai sih tidak terlalu kepo bagaimana begitu ya. Yang jelas kita anak-anak Tuhan, ada beberapa teman-teman pendoa ya yang mendedikasikan diri untuk terus berdoa buat Mentawai, salah satunya istri saya ya. Berdoa minta supaya ya bencana yang bisa membuat kerugian atau kerusakan itu dibatalkan ya. Doa kita, karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. 1 atau 2 orang berkumpul dengan sehati, minta apa saja yang kamu kehendaki. Bukan di rumah kita saja, tapi di dunia kata firman Tuhan. Ya kan? Apalagi skupnya hanya Mentawai. Apalagi skupnya Indonesia. Tuhan katakan dunia, Tuhan akan berikan kepadamu. Amin. Yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Doa kita, kalau belum waktunya Tuhan yang menentukan, tidak ada sesuatu pun yang jadi. Amin. Ya, kata firman Tuhan, ya, bahwa segala sesuatu dijadikan di dalam Dia. Tanpa Dia, yaitu Yesus, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang jadi. Maka yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada setiap kehidupan kita orang yang percaya. Yakin dan percaya kalau toh mungkin terjadi, pasti Tuhan akan selamatkan setiap hidup kita. Amin. Jangan khawatir tentang kehidupan ini. Yesus sendiri mengatakan ya bahwa hidup kita ini akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, nih firman Tuhan katakan, ketika Tuhan berkata, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Setiap kehidupan kita, dulunya memang kita dikuasai dengan kuasa dosa. Ketika manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh manusia berada di bawah perhambaan dosa. Ya. Semua manusia tanpa terkecuali. Karenanya Rasul Paulus berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita mungkin bisa protes. Wah, gimana kok semua orang berbuat dosa? Aku enggak berbuat dosa. Masa semua orang berbuat dosa? Ya kan? Anak kecil yang baru lahir, kok dia bilang firman Tuhan berkata bahwa semua orang berbuat dosa. Bagaimana dengan anak-anak yang baru lahir? Bukankah dia suci, mulia dan tidak bercacat celah? Saudara, sejak manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, semua manusia menjadi hamba dosa. Dunia ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Ya kan? Tuhan sedia mengutuk dunia. Bahkan memberikan sumpah ya bahwa semua yang ada di dalam dunia ini ya dikuasai dengan yang namanya kegelapan. Saudara, ya dunia ini ya sudah kondisinya akan menjadi susah ya. Tapi firman Tuhan berkata, ketika manusia itu hidup percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengalami sebuah kehidupan yang baru ya. Dia terlepas atau
keluar dari yang namanya kegelapan, ya, menuju kepada terang hidup. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22, ayat yang kelima, firman Tuhan dikatakan demikian, dan malam tidak ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya apa? Matahari. Ya, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja. Sampai kapan? Selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Nantinya di surga itu tidak lagi perlu ada yang namanya lampu, ya. Tidak perlu lagi cahaya yang mungkin meskipun cantik lampu-lampu kita, tapi di surga sana tidak perlu lagi yang begini-begini, ya. Bahkan firman Tuhan berkata, tidak ada lagi matahari yang menerangi mereka. Yang menjadi terang di sana itu adalah siapa? Tuhan sendiri. Karena sesungguhnya dialah terang hidup. Amin. Tuhanlah terang itu sendiri. Wah, luar biasa Tuhan kita, ya kan? Tuhan itu adalah terang itu sendiri, ya. Yang telah kita percayai, yang telah kita yakini dalam setiap kehidupan kita. Dan kita berkata, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Apa? Ku terima sekarang kemuliaan dari Tuhan. Wow, luar biasa. Amin. Tuhan itulah yang sedang kita percayai, itu yang ada di dalam setiap hidup kita. Amin. Jadi mari kita tidak lagi menjadi ragu akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Benar enggak Tuhan ada? Ya kan? Tuhan itu ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan sedang memerintah di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, di Yesaya 60, ini yang saya katakan tadi, ya. Ayat yang pertama Yesaya 60, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi apa? Bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Itu adalah sebuah firman yang Tuhan sendiri sudah sampaikan. Ya. Kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, jangan kita menjadi lemah dengan situasi kondisi yang ada, ya kan? Kita menjadi tidak bergairah. Waduh, ini kayaknya apalagi kita di Sumatera Barat, ya, di Kota Padang. Kalau memang benar terjadi megatrust yang katanya ada sebuah gempa yang besar dan memicu timbulnya potensi apa? Tsunami. Woi, bagaimana dengan Kota Padang? Ya kan? Sementara menurut penelitian katanya Kota Padang ini sudah berada di bawah permukaan air laut, ya kan? Entah 1 meter kah, 2 meter kah, ya? Bagaimana ini? Ya, jangankan tsunami yang datang, ya kan? Mungkin sedikit aja ada goncangan dan ombak besar, ya mungkin udah sampai di Kota Padang. Jangankan tsunami. Ya kan? Akan diprediksi ada sebuah kondisi bencana yang besar dan kerugian-kerugian yang besar, memakan korban yang banyak. Itu kata dunia. Amin. Itu kata dunia. Tapi kata kebenaran firman Tuhan, bahwa kemuliaan terbit atasmu. Ya kan? Kemuliaan Tuhan terbit atas setiap kehidupan kita. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya bangkit dan menjadi terang. Ya, jangan justru kita menjadi sebuah berita yang
justru menjadi sebuah kecemasan. Ya, wah kita sebagai anak-anak orang-orang yang percaya, karena situasi kondisinya seperti ini, ya udahlah kita tinggalkan kota Padang. Saudara, waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia bilang sama murid-muridnya apa? Jangan tinggalkan Yerusalem. Iya kan? Berdoa, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar. Coba kalau murid-murid pada waktu itu, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, lalu mereka berkata, sudah selesai, tidak ada lagi harapan. Ya kan? Karena yang mereka andalkan selama 3,5 tahun, itu sudah tidak ada lagi bersama dengan mereka. Kalau terjadi situasi yang sulit dalam hidup mereka, siapa yang mereka bisa andalkan? Kalau mereka bisa mengalami badai seperti mereka ada di sebuah danau, lalu badai sakal itu menghantam mereka. Kalau kondisi itu terjadi lagi, bagaimana dengan kita? Sementara Yesus tidak ada lagi dengan kita. Lalu mereka waktu itu, waktu Tuhan Yesus naik ke surga dan mereka bubar, saya tidak yakin dan percaya tidak akan pernah ada terjadi kondisi seperti yang terjadi di loteng atas Yerusalem. Tapi karena mereka bertahan, berdoa, berseru kepada Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan. Sampai saat ini kegerakan kekristenan itu terus terjadi di mana-mana. Luar biasa. Saudara, semalam saya lihat di media ada banyak berita di mana di bangsa kita ada banyak terjadi, ya. Umat-umat itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ada salah seorang, dia berkata, kenapa saudara-saudara kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Ya. Wah, itu bukan karena pendeta, bukan karena penginjil-penginjil, pastor, para suster yang melakukan penginjilan-penginjilan kepada mereka, melakukan pengkristenisasian kepada bangsa Indonesia. Tidak. Tapi banyak diposting, ya kan, bahwa ada banyak orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyampaikan kesaksian. Wah, waktu kami sedang berdoa, ya kan, tengah malam kami bertahajud katanya kan. Ada suara yang berkata, demikian tahajud katanya kan. Ada suara yang berkata demikian. Ternyata itu ada di Injil Yohanes. Lalu berusaha membaca semua firman. Wah, semua menyentuh. Membuat dia menyerahkan hidup kepada Tuhan. Tuhan itu sedang bekerja luar biasa. Ya. Tuhan itu sedang bekerja luar biasa. Saudara, mungkin di sisi lain kita bangga akan banyak orang-orang yang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi di sisi lain itu adalah sebuah warning bagi setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Jangan sampai terjadi apa yang Tuhan pernah katakan. Bahwa yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Amin. Kita yang sudah terdahulu, mari kita tetap mempertahankan iman percaya dengan lebih sungguh, lebih menggebu-gebu lagi kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa apa yang kita sedang doakan dan pergumulkan, Tuhan akan menyatakannya dalam setiap hidup kita. Ya, mungkin dengan situasi isu yang ada di daerah kita, jangan ini menjadi sebuah kelemahan buat setiap kehidupan kita untuk kita meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin meninggalkan kota ini. Tapi mari kita berdoa buat kota di mana Tuhan sedang mempercayakan kota ini kepada kita. Amin. Kita berdoa, kita rebut kembali daerah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan situasi, kondisi, isu-isu yang terjadi. Mari kita mau bersepakat. Sebelum waktu Tuhan ditentukan, segala sesuatu tidak akan pernah terjadi. Dan kalau
sesuatu terjadi dalam hidup kita. Ingat, Rasul Paulus berkata, dalam segala hal, dalam segala perkara, ada Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan terus mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Amin. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam hidup kita. Ya, apapun yang terjadi, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyatakan kebaikannya di dalam setiap kehidupan kita. Maka bangkitlah menjadi terang, bersinarlah di dalam setiap kehidupan kita. Di slide yang berikutnya, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di gunung tidak mungkin apa? Tersembunyi. Ya. Ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan apa? Orang, ya, supaya mereka, orang-orang yang ada di dunia, melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di mana? Di surga. Itu adalah titipan yang Tuhan sedang berikan dalam hidup kita. Kitalah terang dunia itu. Kenapa kita disebut terang dunia? Karena terang sesungguhnya, yaitu terang hidup, telah ada di dalam setiap hidup kita. Ya, terang itu ada dalam hidup kita dan melalui hidup kitalah yang harusnya menyebarluaskan terang ke seluruh dunia. Ya, jangan kita menjadi lemah dengan situasi kondisi yang ada. Tuhan sendiri sudah sampaikan, ya, ketika Tuhan berkata, jadilah terang, terang itu jadi, kegelapan itu pergi. Ketika terang itu ada dalam setiap hidup kita, mari perbuatan-perbuatan dosa yang sudah kita berbuat, yang Tuhan sudah telah tebus dan telah keluarkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari terang itulah yang harus kita nyatakan kepada dunia. Ya, terang itu tidak di bawah ditaruh di mana? Di bawah gantang. Tapi terang itu harus berada di atas kaki dian. Ya, kaki dian bicara tentang kemuliaan. Setiap kehidupan kita, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang-terangnya Tuhan yang ada di dunia ini, merepresentatifkan kerajaan surga di muka bumi. Sebab melalui setiap kehidupan kita akan Tuhan nyatakan perkara-perkara yang ajaib. Amin. Perkara-perkara yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Mungkin kita tidak akan pernah berpikir dalam hidup kita, ya kok bisa ya? Kok saya bisa seperti ini, begini dan lain sebagainya. Ingat saudara, bahwa apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam setiap hati kita manusia, itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ya, dengan situasi kondisi yang mungkin kita harus bergumul, kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan dalam hidup kita. Amin. Tuhan itu ada rancangan yang baik, ada rancangan yang luar biasa, ya, yang Tuhan akan sedang kerjakan dalam setiap kehidupan kita untuk supaya kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita adalah duta-duta kerajaan Allah. Melalui setiap kehidupan kita, Tuhan mau dunia akan tercelik bahwa sesungguhnya benar Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Kesaksian beberapa tahun yang lalu, pelayanan kami di satu desa di daerah pedalaman di Kabupaten Mentawai. Ya. Ada satu kondisi keadaan yang terjadi. Ya. Ada seorang anak kecil yang kami juga dekat kepada anak ini. Terjadi satu kecelakaan, anak ini main di sungai, ya, lalu tidak diketahui,
ya. Karena dia ya tenggelam, anak ini tenggelam. Kepercayaan di Mentawai itu ada penguasa laut, ya, ada penguasa air katanya, ya, yang sedang menyembunyikan anak ini, ya. Dicari, ya sungainya tidak terlalu deras, ya, karena di Mentawai ya tidak ada sungai yang deras, ya. Jadi kalau toh dia terhanyut dalam waktu 1-2 jam paling ya belum sampai 1-2 kilo, ya. Jadi tidak terlalu kencang airnya, ya. Pencarian dilakukan sampai 1 hari, 2 hari belum ketemu, ya. Akhirnya dilakukan ritual-ritual menurut kepercayaan orang-orang yang ada di Mentawai, ya. Katanya ya ini sedang disembunyikan oleh roh jahat, ya, sembunyikan oleh roh jahat. Jadi situasi di kampung itu menjadi kondisinya itu mencekam, ya. Kondisinya itu mencekam, semua orang pada ketakutan, apalagi dekat dengan air. Waduh, udah timbul sugesti atau rasa takut yang berlebihan, ya. Pada waktu itu istri saya selesai ada sebuah kegiatan, malam hari jam 10 kurang lebih waktu itu baru selesai, ya, baru selesai kegiatannya, dan dia pulang harus melewati sungai di mana anak ini hilang, ya. Dan situasi pada waktu itu ini belum diketemukan anak ini, ya. Banyak orang bilang, Bu, jangan lewat sana, ya. Oh begini-begini situasinya. Pokoknya di kampung tuh mencekam, ya. Apalagi dengan listrik yang belum masuk ke daerah itu pada waktu itu, ya. Gelap. Tapi istri saya ya karena percaya kepada Tuhan Yesus bahwa ada penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dari segala yang jahat. Bahkan roh-roh kegelapan pun telah dikalahkan. Dia lewat di sana, ya. Dia lewat di sana, tidak ada terjadi apa-apa, ya. Dan esok harinya, jadi gempar. Nih ibu ini kok hebat ya. Dia kok berani lewat di pinggir sungai, di mana di situ sedang ada peperangan kegelapan, ya. Kok bisa ya? Lalu istri cerita, ya kan ada Tuhan yang menyertai kita. Mereka baru seolah-olah pada waktu itu baru mereka sadar bahwa mereka adalah pengikut Kristus, ya. Mereka lupa bahwa mereka itu adalah pengikut Kristus yang Yesus sendiri sudah berkata bahwa kegelapan itu sudah dikalahkan. Kok bisa orang-orang ini menjadi takut, ya? Saudara, mungkin situasi sekarang, ya, ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dengan isu dan situasi yang ada, seolah-olah kita lupa. Ada Tuhan yang punya kuasa yang besar, ya. Yang dalam pemikiran kita manusia, tidak terfikirkan apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Tapi Tuhan bilang, apapun yang menjadi kekhawatiranmu, sampaikan itu kepada Tuhan dengan doa dan ucapan syukur. Mari kita berdoa, ya, buat situasi, lingkungan, kondisi keadaan yang ada di sekitar kita. Mungkin BMKG boleh memprediksi, dunia boleh mengatakan akan terjadi sesuatu yang besar di daerah kita. Tapi Tuhan kembali mau katakan bahwa ketika kita sepakat minta apa saja yang di dalam dunia ini, maka Tuhan akan kerjakan, ya. Berapa besar sih lempengan yang ada di bawah daratan Siberut itu? Bukankah bumi ini adalah tumpuan kaki Tuhan? Amin. Dan langit itu adalah tahtanya Tuhan. Seberapa besar sih lempengan itu? Sehingga isu itu harus menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita orang-orang yang percaya, firman Tuhan berkata, terang itu harus ada di atas kaki Dia. Amin. Dan terang itu harus menerangi banyak orang. Sehingga banyak orang itu akan melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan Tuhan akan dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita.
Mari kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Segala pujian syukur kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat semua situasi kondisi yang boleh ada di dalam sekitar hidup kami. Kami mempercayai dan meyakini ya Tuhan, bahwa di dalam segala sesuatu, Engkau Allah yang turut bekerja di dalamnya. Dan kami mempercayai dalam hidup kami, bahwa di dalam segala sesuatu yang ada, Tuhan sedang merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kami tidak pahami. Ada banyak hal-hal yang kami tidak mengerti tentang bagaimana rancangan Tuhan dalam hidup kami. Tetapi biarlah di dalam ketidakmengertian kami, di dalam ketidaktahuan kami atas rancangan-Mu dalam hidup ini, ajar kami terus menjadi percaya kepada Tuhan, bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar dari situasi kondisi yang sedang kami hadapi. Tuhan, pagi menjelang siang ini, kami berdoa secara khusus untuk isu Megatrust, baik yang ada di Selat Sunda maupun yang ada di bawah daratan Siberut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itu adalah hal yang kecil bagi Tuhan untuk Engkau dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tuhan, kami berdoa saat ini, kuasa-Mu Tuhan nyatakan, kebaikan terjadi atas daerah kami, atas provinsi kami, atas kota di mana kami ada. Firman-Mu yang kami dengar bukan sebuah kebetulan, firman-Mu ini disampaikan bagi kami. Dan biarlah melalui firman, iman kami semakin diteguhkan, iman kami semakin dikuatkan, untuk kami boleh mempercayai bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa yang sanggup memelihara setiap hidup kami. Tuhan, Engkau yang tahu setiap keberadaan umat-umat-Mu hari ini. Dalam setiap pergumulan dan setiap apapun yang sedang didoakan dan diharapkan, Tuhan memberikan jawaban yang terbaik bagi umat-umat-Mu. Berkati setiap jemaat dalam setiap usaha, pekerjaan, bahkan semua yang dilakukan. Semuanya kiranya aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan semuanya mendapat berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar. Tuhan, kami mempercayakan terus hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Ampuni pelanggaran kesalahan kami, kalau mungkin selama ini kami mengabaikan Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini Tuhan kami diingatkan bahwa kami harus mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini hidup kami, pakai kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kekasih hati kami, kami berdoa. Dan mengucap syukur kita semua yang diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, pada waktu Anda mendengar suara gembala ini, kita sedang akan memasuki pesta besar tahun ini, Kingdom Leadership Conference 2024. Seperti yang saya sampaikan pada minggu yang lalu, ini lanjutannya, yaitu tentang seorang pengusaha bernama Philemon. Dan puji nama Tuhan, di mana payung besar di mana kita berada, itu Gereja Bethel Indonesia, bisa melatih pengusaha profesional untuk melayani Tuhan. Bukan cuma yang lulusan seminari atau sekolah teologi apapun. Saya mau sampaikan kepada Anda bagaimana Philemon ini dan istrinya Apphia, artinya fruitful, dan putranya bernama Archippus,
mereka satu keluarga melayani jemaat di rumah mereka sendiri. Karena itu tema kita bulan lalu adalah punya pengaruh dalam keluarga. Kita lihat pengaruh daripada Filmon dan dari istrinya juga, di mana putranya, kalau kita baca dalam Kolose pasal 4, Arkhipus ini menjadi a teacher, menjadi pengajar di jemaat itu. Berarti dia adalah ketua pemuda mungkin di situ, karena dimulai di rumah mereka. Karena itu saudara, kalau mau dipakai oleh Tuhan sederhana, buka rumahmu untuk pekerjaan Tuhan. Kita lihat bagaimana terjadi mujizat di desa kecil Betania, yaitu ada seorang wanita bernama Marta. Bukan setelah membuka hati, dia membuka rumahnya. Dia punya saudari bernama Maria yang legendaris itu, dan Lazarus, saudara laki-lakinya yang dibangkitkan dari antara orang mati. Apa kita punya pengaruh di keluarga? Apa keluarga kita semua mengikut Tuhan? Baru-baru ini ada berita buruk gampang tersebar ya. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan yang sangat world renowned. Teman saya juga, saya sering menerjemahkan dia, dituntut cerai oleh istrinya kedua kalinya. Dulu pernah dituntut cerai, anugerah Tuhan dinikahkan kembali. Tapi ini kemudian dituntut cerai di pengadilan untuk kedua kalinya. How sad, begitu menyedihkan. Karena itu ukuran pada pelayanan bukan besarnya congregation atau jemaat yang dipimpin, atau betapa terkenalnya. Saudara, tetapi pengaruh kita di dalam rumah. Dan juga baru setelah itu kepada jemaat dan kepada komunitas. Firman Tuhan mengatakan Filmon ini terkenal beberapa hal. Yang pertama, yaitu keteladanan. Kedua, kasih kepada orang-orang kudus. Dan satu lagi, dia selalu bergaul dengan hamba-hamba Tuhan. Paulus adalah bapak rohaninya. Dan juga terkenal dengan kasih pada semua orang kudus. Dan keteladanan, bukan cuma itu, tapi juga ketaatannya. Rasul Paulus berkata, aku selalu bersyukur, bergembira kalau aku berdoa buat kamu. Apakah orang bergembira kalau berdoa tentang kita? Karena keteladanan daripada Filmon. Maka berdirilah jemaat Kolose. Ya, kalau saya membaca jemaat Kolose, jemaat Efesus, itu jemaat-jemaat yang sangat-sangat dewasa dan luar biasa. Dan saya berdoa setiap daripada Anda bisa berpengaruh pertama dalam keluargamu. Karena ukurannya anak-anakmu jadi apa. Yang kedua, bisa berpengaruh kepada jemaat di mana kita bergabung. Dan satu lagi, nanti kepada masyarakat. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menginspirasi Anda. Baca surat kiriman Rasul Paulus kepada Filmon dan kepada jemaat di Kolose, and be inspired. God bless you. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kau memperluas daerahku.
kasih Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga kami boleh di sini untuk memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Hosea. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah firman-Mu juga tidak sia-sia dalam kehidupan kami dan memberikan damai sukacita. Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala kami yang di pusat, Bapak Timotius Arifin, Bapak Roni Daud beserta keluarga. Engkau memberikan damai sukacita yang berlimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati Bapak Pendeta kami di tempat ini, Bapak Yohanes Beni, Ibu Esther beserta keluarga. Engkau menyertai dalam setiap pelayanan mereka dengan tanda-tanda ajaib ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kesehatan, damai, sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Hosea yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau menjadikan Bapak Pendeta ini menjadi berhasil dan beruntung dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau menyertai juga dengan tanda-tanda yang ajaib Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan kota Padang kami Tuhan. Jauhkanlah dari segala mara bahaya Tuhan. Jauhkan dari segala bencana Tuhan Yesus. Engkau memberikan damai sukacita dalam negara kami ini. Jauhkan dari perpecahan Tuhan. Biarlah menjadi bangsa yang kuat Tuhan Yesus. Bangsa yang bersatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan juga penyertaan-Mu sehingga kami boleh merayakan hari kemerdekaan kami yang ke-79 Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu ya Tuhan yang sedang hadir di tempat ini dan juga yang sedang ibadah online. Engkau memberi berkat yang berlimpah ya Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus kepada kami Tuhan tidak pernah terlepas ya Tuhan Yesus. Tuhan, yang sedang sakit Engkau memberikan kesembuhan. Yang sedang berbeban berat Engkau memberikan kelegaan. Yang sedang terikat Engkau memberikan kelepasan Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga yang sedang bekerja, yang sedang berusaha dan sedang menjalani pendidikan Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang sebentar lagi akan memberikan persembahan dalam bentuk apapun itu Tuhan Yesus. Engkau yang membalaskannya, Engkau yang melipat gandakannya Tuhan Yesus. Engkau yang menambah-nambahkannya selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebentar lagi kami juga akan pulang. Biarlah berkat damai sejahtera menyertai kami sehingga kami sampai ke rumah Tuhan tanpa kurang satu apapun. Dan sebelum kami berpisah dari tempat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita meninggalkan ruangan tempat ini kita terima berkat daripada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pada akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat, kasih sukacita dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, yang disertai dengan cinta kasih-Nya yang sempurna melalui anak-Nya itu Tuhan Yesus Kristus. Bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan menghibur, menuntun engkau kepada segala kebenaran, mulai dari saat ini, sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali kedua menjemput setiap kehidupan kita sekalian. Baiklah kita orang-orang yang percaya, bersukacita dan diberkati bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.